Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Berita ini bikin warga Konoha menangis darah. Berita ini bikin warga Konoha kebakaran jenggot. Apa tuh beritanya? Jadi guys, kadrun-kadrun yang ada di Konoha dan tentara Iran mengklaim bahwa mereka berhasil menyasar situs nuklir daripada Israel, guys. Wow, gila banget. Jadi sekarang warga Konoha itu lagi bersukaria. Mereka sekarang ini lagi menikmati gitu ya, menghibur diri gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah rudal balistik daripada Iran menyasar situs nuklir Israel? Mohon maaf ya, saya plesetin ya, karena sangat-sangat sensitif guys. Mohon maaf ya bagi yang nonton video teman-teman Kristen ya. Saya tuh sering ditanya, kenapa lu plesetin Israel? Kalau saya ngomong yang sebenarnya, ini videonya bisa di-banned guys, dihapus gitu ya. Capek bikin video. Saya risetnya tuh berjam-jam guys. Kemudian bikin video juga berjam-jam gitu ya. Jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jadi di Konoha itu, warga Konoha sangat-sangat senang banget mendengar berita, ya terutama berita yang bersumber dari Gaza Hussein ya, atau Hussein Donasi. Ya, Hussein Donasi mengatakan ini sebagai hadiah Idul Fitri katanya gitu. Betapa jahatnya Gaza Hussein. Dia mengatakan ini hadiah Idul Fitri gitu ya. Ada orang yang sudah terluka, ada korban, tapi ini disebut hadiah. Nggak boleh gitu dong ya. Harus ya membela yang namanya kemanusiaan. Jadi kita itu sebenarnya nggak membela yang namanya kemanusiaan. Kita membela yang seiman guys ya. Jadi berhenti ngomong membela yang namanya kemanusiaan. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah rudal balistik daripada Iran itu mengenai situs nuklir Israel? Benarkah ada orang yang meninggal? Benarkah ada tentara Israel yang kena? Benarkah banyak korban? Jadi Gaza Hussein mengatakan Israel pasti menutupi korban yang ada di Israel sekarang ini, kata Gaza Hussein. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Kemudian ya kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, Konoha itu tidak meng-cross check apakah videonya benar atau tidak, apakah AI atau tidak ya. Kemudian mereka menelan bulat-bulat gitu ya. Karena kalau saya perhatikan ya, mohon maaf bagi itu video ini, saya tuh sudah skeptis banget gitu ya kalau ada video yang bersumber daripada IRGC, bersumber daripada media Iran ya. Saya menganggap itu semacam omong kosong gitu. Bukan tanpa sebab ya, karena mereka itu sering ngebohong gitu ya. Jadi di video ini saya benar-benar netral ya. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berpihak pada Iran, saya tidak berpihak pada Israel ya. Jadi kalau benar, kalau salah gitu ya. Di video ini saya akan buka-bukaan apakah Iran berhasil menyasar atau merusak situs nuklir daripada Israel sendiri. Apakah situs nuklir Israel itu sudah rusak parah? Mana yang paling rusak? Situs nuklir Iran atau situs nuklir Israel? Apakah Iran itu benar-benar punya situs nuklir? Apakah masih bisa digunakan sekarang ini semenjak dibombardir oleh Amerika dan Israel? Mana yang lebih parah? Kalau terjadi perang nuklir siapa yang bisa diluncurkan? Apakah nuklir Iran atau nuklir Israel? Menarik untuk kita bahas. Jadi setelah saya riset, ternyata ya berita ini bikin warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah ya sambil kebakaran jenggot. Ya, ternyata faktanya adalah ini semacam aib ya bagi warga Konoha. Faktanya adalah ternyata rudal daripada Iran itu tidak mengenai situs nuklir Israel. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang marah-marah ya, terutama warga Konoha. Dari awal mereka sudah seneng gitu ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya harus jujur ya, mohon maaf bagi pendukung Israel dan teman-teman Kristen ya. Jadi gini guys, saya harus jujur ya. Kalau saya cek video itu benar guys, bukan bohong. Tapi permasalahannya, apakah Iran itu menyasar situs nuklir Israel? Enggak. Ini menurut data guys, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi jaraknya itu
15 sampai 20 kilometer. Bayangkan 15 sampai 20 kilometer itu sejauh apa gitu. Rudal daripada Iran itu tidak menyasar tempat daripada instalasi nuklir Israel itu sendiri. Jauh. Jadi ibaratnya gini ya, simpelnya gini. Kita punya rumah gitu. Jadi rudalnya itu di depan rumah kita gitu, agak jauh gitu di sawah-sawah gitu ya. Nggak pas di depan rumah kita gitu, agak jauh gitu. Ya, bayangkan 20 kilometer gitu ya. Jadi itu fakta yang sebenarnya, guys. Ini berdasarkan data ya. Ya, ini data dari media yang sangat netral. Ada yang dari Taiwan, ada yang dari media-media barat gitu, media-media independen dari Israel itu sendiri, ada media-media yang sangat-sangat terpercaya, guys ya. Jadi sumbernya itu tidak hanya dari satu sumber. Ya, saya itu sangat mengusahakan yang namanya ngambil dari berbagai sumber gitu, biar ada perbandingan gitu ya. Bahkan Kompas sekalipun mengatakan bahwa jaraknya sekitar 20 kilometer ya. Kompas juga mengatakan sebenarnya gitu ya. Nggak sampai ke inti nuklir daripada Israel itu sendiri. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, nuklir daripada Israel ini kan sebenarnya masih kontroversi ya. Di satu sisi Israel mengatakan kita nggak punya nuklir kok, nggak punya ya. Ternyata setelah kejadian ini Israel itu punya situs nuklir. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa hulu ledak nuklir Israel? Hulu ledak nuklir Israel itu sekitar 60 sampai 90, guys. Wow, 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 luar biasa. Jadi dari dulu juga saya percaya bahwa Israel itu pasti punya nuklir. Walaupun banyak orang meragukan. Karena gini, guys, logikanya gini. Yang menemukan nuklir itu kan orang Yahudi ya. Albert Einstein ya, dan kawan-kawan ya. Ada banyak juga yang kontribusi daripada orang Yahudi terhadap penemuan nuklir. Bayangkan ya, contohnya misalnya nih, yang menemukan nuklir itu orang Jawa gitu. Masa iya orang Jawa nggak punya nuklir? Nggak masuk akal kan? Jadi logikanya seperti itu, guys. Israel punya nuklir, tapi mereka tidak mempublikasi. Kenapa? Apa alasannya? Karena Timur Tengah akan menuntut sama Amerika gitu ya. Jadi yang memberikan mandat nuklir itu kan Amerika. Karena yang punya hak paten nuklir itu kan Amerika. Kenapa Israel tidak mempublikasi bahwa mereka itu punya nuklir? Apa alasannya? Ya biar nggak menuntut gitu ya. Nanti Iran menuntut ya. Kalau Amerika memberikan nuklir ke Israel, maka Iran akan menuntut. Kenapa Israel punya nuklir, kita nggak punya nuklir? Apa-apaan ini? Jangan gitu dong ya, jangan pilih kasih. Nah, itu yang dihindari oleh Amerika, sehingga dirahasiakan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah situs nuklir Israel ini rusak atau tidak? Kemudian berapa korbannya gitu? Nggak rusak, guys ya. Ya ada korban luka-luka ya. Untuk sementara belum ada yang tewas ya, tapi ada korban luka-luka. Diberitakan kok ya, walaupun ya warga Konoha banyak mengatakan, oh ini pasti ditutupi. Yang menutupi itu justru Iran itu sendiri ya, yang menutupi kematian daripada Mojtaba Hamne ya kan. Justru Iran yang menutupi kalau ada korban di pihak Iran itu sendiri ya. Makanya baru-baru ini kan lagi viral di media sosial, di mana orang Iran tidak boleh ada hukumannya, nggak boleh mendokumentasikan kalau ada serangan daripada Amerika dan Israel. Ya, itu ada peraturannya, guys. Dari mana saya tahu? Ini sudah viral di media sosial dari warga negara Indonesia yang ada di Iran, guys. Jadi nggak boleh didokumentasikan, kecuali untuk ranah pribadi boleh, yang disebar di media sosial nggak boleh. Apa tujuan daripada pemerintah Iran? Tujuannya itu biar mereka itu nggak kalah-kalah amat gitu ya, nggak telak-telak amat gitu ya. Kemudian menghindari yang namanya intelijen ya. Jadi intelijen itu kan bisa melacak ya, bisa menghack HP kita gitu ya, sehingga mereka tahu di mana tempat persembunyian daripada orang yang memposting tersebut. Itu hebatnya teknologi daripada Mossad, teknologi daripada CIA. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa korbannya? Korbannya itu diperkirakan kurang lebih 50 apa 60 ya. Ya, sekitar segitulah ya korbannya ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah situs nuklir daripada Israel ini hancur berantakan, nggak bisa digunakan? Masih bisa digunakan.
Cuman mereka mengakui gitu ya. Jadi itu yang saya salut dengan Israel ini, bukan berarti saya berpihak pada Israel ya. Yang saya salut dengan Israel itu, Israel ini mengakui kesalahannya. Mereka mengatakan, jenderal-jenderal Israel ini mengatakan, oh, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oh, kita ada kecolongan nih, walaupun jauh ya di depan rumah kita gitu ya. Oh, sepertinya kita kecolongan nih. Ya, jadi ada sistem daripada Israel itu yang bisa ditembus oleh rudal balistik Iran itu sendiri ya. Jadi rudal balistik Iran itu sekarang sudah mulai presisi ya. Walaupun jangkauan errornya itu 500 meter ya. Artinya gini, ketika rudal itu ditembakkan dari Iran, maka biasanya itu ya radius 500 meter gitu ya, jangkauannya, melesetnya gitu ya, errornya gitu ya. Ada semacam error juga gitu. Kemudian sekarang rudal balistik daripada Iran itu sudah mulai zigzag guys ya. Dulu kan lurus-lurus aja tuh ya, kemudian sudah ada yang bisa melewati radar gitu ya. Dugaannya, ada dugaan teknologi daripada Iran ini diperoleh dari China. Jadi tanpa kita sadari, China itu menjual guys ya, menjual teknologi. Saya nggak tahu apakah pemerintahannya menjual atau tidak. Kemungkinannya pihak swasta. Ya, jadi pihak swasta di China itu mereka menjual. Mungkin mereka menjual teknologi itu dengan biasanya meniru teknologi Amerika, meniru teknologi daripada Israel ya. Biasanya dengan cara apa? Dengan cara mengimitasi gitu ya, meniru ya, kemudian menjual dengan harga yang sangat tinggi gitu. Jadi orang China itu otak dagangnya itu luar biasa guys. Jadi orang China itu nggak peduli sebenarnya sama perang, nggak. Mereka lebih peduli sama cuan gitu ya. Jadi strategi daripada China. Ya mereka menjual komponen-komponennya gitu ya, seperti IC dan sebagainya terhadap Iran ya, dengan harga yang sangat tinggi gitu ya. Supaya apa? Supaya rudal-rudal daripada Iran itu presisi. Jadi ini ada ilmu ekonomi guys. Perang itu tanpa kita sadari, perang itu menghasilkan guys, menghasilkan duit. Kenapa Amerika menyerang Iran? Apa alasannya? Apakah ada di balik ini semua? Ada. Ya, apa itu? Perusahaan senjata. Saham perusahaan senjata itu naik gila-gilaan. Kemudian energi. Amerika kan sudah menumpuk BBM kan sebelum melakukan serangan. Bahkan penghasil BBM terbanyak di dunia itu sekarang ini ya Amerika. Ya, semenjak menguasai Venezuela gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika melakukan serangan terhadap Iran itu penuh dengan perhitungan? Penuh. Apakah mereka rugi? Enggak. Walaupun warga Konoha sering ngata-ngatain Amerika itu rugi, enggak. Dari saham itu naik gila-gilaan. Jadi warga Konoha itu hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Mereka mengatakan Amerika itu rugi ya puluhan triliun per hari gitu. Ya mereka yang punya dolar kok ya kan. Seluruh dunia bergantung pada dolar gitu. Ya kalau misalnya duitnya habis ya tinggal dicetak aja gitu. Apa susahnya kan? Itu prinsip daripada Amerika. Walaupun ya mengakibatkan yang namanya inflasi. Tapi sekarang ini kalau saya perhatikan, Amerika itu menginginkan dolar itu melemah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya senjata-senjata mereka itu bisa dipasarkan ke luar gitu, agak murah gitu ya. Walaupun ya mereka tetap untung gitu ya. Jadi ya inti daripada perang ini semua itu adalah BOP. Apa itu BOP? Buy our product. Jadi Amerika punya tujuan guys, mereka bukan orang bodoh ya. Israel juga punya tujuan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya mereka akan diakui di seluruh dunia. Senjata-senjata daripada Israel itu akan diperebutkan ya, termasuk warga Konoha. Kenapa? Karena terbukti berhasil di medan tempur gitu ya. Ya, jadi secara tidak langsung ini semacam game guys, ya, permainan gitu ya. Lahannya itu di Iran gitu. Cuman Iran itu yang keras kepala gitu ya, ngeyel gitu. Ya kalau kira-kira nggak bisa menyaingi Amerika, lebih baik kerjasama gitu ya. Daripada
seperti sekarang di babak belur ya. Kalau saya perhatikan perang kali ini nggak berimbang guys, mati kosong gitu. Ya istilah gamenya itu mati kosong. Bagaimana dengan rudal daripada Iran yang di Israel? Kalau kita bicara uh, apple to apple ya, sebenarnya rudal daripada Iran itu nyampe ke Israel, tapi yang nyampe itu cuma 5%. Saya harus mengakui itu, saya tidak boleh berpihak di sini ya. Cuman kalau kita perhatikan ya sementara serangan daripada Israel itu presisi gitu ya. Kalau Iran itu jago kuat, maka harusnya mereka menyasar tentara-tentara berpangkat tinggi gitu, seperti jenderal gitu. Ya pada faktanya kan nggak ada tuh ya jenderal Israel sampai sekarang yang meninggal, nggak ada kan. Jenderal Amerika juga nggak ada. Kenapa jenderal Iran meninggal gitu? Ya kan? Banyak jenderal Iran yang meninggal. Sementara jenderal Amerika nggak ada tuh yang meninggal. Jenderal Israel juga nggak ada yang meninggal. Itu artinya perang kali ini jomplang sekali ya. Skornya itu jomplang sekali ya. Kalau misalnya mengatakan, oh sekarang Israel lulu lantak dari mana? Yang disasar itu halaman daripada situs nuklir. Nggak mungkin berani Iran menyerang situs nuklir inti daripada Israel sendiri. Kenapa? Kalau situs nuklir daripada Israel itu diserang, maka itu juga berdampak pada Iran gitu. Ya, radioaktif daripada uranium itu sangat berbahaya guys. Itu nyampe ke Iran juga gitu. Jadi Timur Tengah itu semuanya akan gosong gitu. Kalau Iran sempat mengenai situs nuklir daripada Israel sendiri. Bukan hanya Israel yang lenyap, tapi apa? Tapi Iran juga gitu. Ya karena arah mata angin kan arah ke Iran ya. Jadi dibawa oleh angin asap dan sebagainya gitu. Yang kena bukan cuma Israel ya, Iran juga kena guys. Makanya hati-hati ya menggunakan nuklir ya. Itu yang disasar oleh Amerika terlebih dahulu, yaitu ya situs nuklir daripada Iran itu dihancurkan dulu ya. Jadi kalau terjadi perang nuklir, situs Iran itu sudah lumpuh, nggak bakal bisa lagi ya. Ya, kemudian bagaimana dengan Israel? Kenapa Israel punya situs nuklir? Ya, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, ini adalah semacam jaga-jaga gitu ya. Jadi ini semacam Samson option ya, atau opsi Samson. Opsi Samson itu artinya kalau kita sudah diserang, kalau kita sudah nggak punya pilihan lagi, ya mereka menggunakan nuklir. Itu jurus terakhir daripada Israel tanpa kita sadari ya. Jadi Israel itu tidak mungkin bisa diserang karena mereka punya nuklir. Ya kalau Anda berpikir Israel itu lenyapkan dari peta bumi ini, ya Timur Tengah semua lenyap. Arab lenyap, Qatar lenyap, semuanya lenyap. Ya kalau mereka melakukan perang nuklir, ya kalau meluncurkan rudal nuklir guys, ya menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.